Itu justru menurut saya bukan, agak berbeda perspektif dengan Pak Nasrullah. Itu justru merupakan indikasi yang nyata bahwa kontrol psikologis hakim sendiri sudah menurun sedemikian jauh. Menurun ini maksudnya bagaimana? Begini, proses persidangan bagi hakim itu laksana mengerahkan rasionalitas sempurna. Iya. Ada jutaan titik koma, ada miliaran huruf besar, huruf kecil yang harus dia kelola di dalam kepalanya. Dan tidak semuanya itu bersangkut paut dengan masalah hukum, tapi kimia, kedokteran, toksikologi, psikologi yang barangkali belum pernah dijamah oleh hakim. Kita bisa bayangkan informasi yang lalu lalang di ruang persidangan itu sedemikian kompleks dan harus dikelola hingga tengah malam buta. Ya. Padahal realitasnya stamina manusia itu terbatas. Waktu kerja itu terbatas. Beban kerja luar biasa banyak. Ekspektasi publik sangat tinggi. Dengan kata lain, baik itu stresor dari luar maupun stresor dari dalam, itu efeknya sangat luar biasa. Alhasil, saya pernah pertanyakan ini lewat tulisan saya di Koran Sindo. Apakah benar hakim akan mampu bekerja optimal hingga tengah malam buta? Untuk sebuah kasus yang relatif kompleks semacam ini, apakah pada akhirnya hakim mampu mengelola dari awal hingga akhir segala macam informasi yang tersedia untuk kemudian mantap mengatakan sah dan meyakinkan atau bagaimana? Yeah. Saya sempat menaruh skeptisisme macam itu. Sebuah skeptisisme yang berangkat dari kodrat manusia yang sesungguhnya memiliki keterbatasan untuk bekerja secara berseri hingga waktu yang nyaris tanpa batas seperti itu. Artinya apa yang dilakukan oleh hakim dengan pembiaran itu tidak terbilang cukup normal begitu ya seharusnya? Berarti menurut saya bukan indikasi bagaimana adversarial system itu berjalan sebagaimana Pak Nasrullah katakan tadi. Ya. Menurut saya itu justru merupakan indikasi bahwa pada dasarnya kendali hakim terhadap proses persidangan ini sendiri menurun. Kenapa menurun? Karena kondisi psikologis hakim sendiri juga menurun. Oke, Saya setuju dengan beliau itu, bahkan cuman masalah sudut. Tapi sedikit berubah. Artinya apa ya? Sebelumnya kan saya membangun spekulasi ya. Tentu Ya. saja ini harus dibuktikan lewat proses hukum gitu ya. Spekulasi saya adalah benarkah Jessica melakukan kejahatan ini? Ya. Tapi lewat sesi 1 sampai sesi 26 saya agak berubah. Kenapa? Saya mulai menyaksikan bahwa ini merupakan kasus pembunuhan. Pembunuhan? Ya. Saya khawatir saya harus meralat besar-besaran asumsi saya bahwa ini boleh jadi bukan merupakan kasus pidana, bukan pembunuhan, bukan peracunan. Ya. Tentu saja pengetahuan saya tentang berbagai macam disiplin ilmu sangat-sangat terbatas. Tapi dari keterbatasan itu kalau saya coba kelola pengetahuan yang dibagikan oleh para ahli, itulah yang posisi saya saat ini. Oke, jadi kalau Anda Saya menyaksikan apakah ini sungguh-sungguh kasus pembunuhan, apakah ini kasus peracunan, apakah kasus ini pidana. Barangkali bukan. Barangkali bukan. Ya. Kalau prediksi Anda atau asumsi Anda? Dengan demikian terdakwa memang bukan orang yang melakukan itu. Kenapa? Ya karena dia tidak melakukan apapun. Dan tidak ada peristiwa pembunuhan atau kematian secara disengaja yang dilakukan oleh orang lain terhadap